Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channelku. Dan kali ini kita masih akan lanjut membahas tentang beasiswa LPDP. Cuman kalau kemarin kita bahas secara umumnya, kita hari ini akan spesifik membahas esai untuk mendaftar LPDP. Kita masih bersama dengan narasumber kita yang sebelumnya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, pasti sudah tidak asing lagi. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Kak Priti. Halo, selamat malam, Novi. Iya, terima kasih sudah mau bergabung lagi di malam-malam sekarang ini. Karena Selamat kita malam. terpaut waktunya lumayan jauh ya, 2 jam. Jadi sekarang ini di tempatnya Kak Priti sudah cukup malam, jam 9. Nah, sedangkan di WIP ini masih jam 7 gitu. Jadi ya kita sangat mengapresiasi ya kesediaannya Kak Priti untuk sharing walaupun sudah malam, walaupun sudah mengantuk juga mungkin. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita. Untuk mendaftar LPDP itu kan seperti yang kemarin udah disinggung sedikit sama Kak Priti, pasti akan kita perlu menulis esai. Kalau di AS kan ada 5 pertanyaan yang dijawab dengan masing-masing satu esai itu hanya ya Kak ya, 2000 karakter. Kalau di LPDP kalau boleh tahu kita harus nyiapin berapa esai sih Kak? Oke, nah kalau di LPDP itu ada satu esai tapi mencakup beberapa pertanyaan. Jadi hanya ada satu esai saja. Oke, kalau pertanyaannya kalau boleh tahu gimana Kak? Untuk pertanyaan ada tiga, secara umum ada tiga pertanyaan. Yang pertama tuh komitmen kembali ke Indonesia. Hmm? Yang kedua rencana pasca studi. Hmm? Lalu yang ketiga ada rencana kontribusi di Indonesia. Oke, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, sama rencana kontribusi. Kontribusi. Nah, kalau boleh tahu itu berapa panjang esainya itu biasanya Kak? Ada ketentuannya nggak? Misal berapa sampai berapa karakter atau berapa sampai Ya, berapa kata? ada. Untuk total itu ada 1.500 kata minimal, maksimalnya 2.000 kata. Panjang ya? Iya itu Itu cukup hitungannya. ini waktu PR banget waktu itu ini kalau nggak kelebihan nggak keberatan, jadi mesti dipas-pasin gitu. Kalau dari Kak Priti sendiri ada rekomendasi nggak di antara range itu kira-kira idealnya berapa sih? Apa 1501 kayak gitu udah cukup, atau mungkin menurut Kak Priti ada Nah, estimasi kira-kira berapa kata sih yang direkomendasikan kayak gitu? kalau aku pribadi Hmm? kan tiap orang juga beda-beda kan ya. Hmm. Kalau aku pribadi ketika dikasih kesempatan untuk misalnya kan minimalnya 1.500 kata, maksimal 2.000 kata. Aku akan pilih mendekati maksimal 2.000 kata. Oke. Kenapa? Karena ini kan kita belum ketemu langsung nih sama pihak penyelenggara beasiswanya ini kan dalam hal ini LPDP gitu. Tapi dan aku juga belum tahu pasti apakah itu langsung dibaca juga esainya kita saat itu atau ketika nanti lolos gitu. Tapi menurutku uh, ketika dikasih wadah, dikasih ruang untuk aku uh, bisa apa namanya menunjukkan kelebihanku atau apa yang kira-kira biar mereka bisa tahu kenal nih calon atau si pelamar beasiswa ini, apa yang dia kerjakan, apa yang dia ingin lakukan, apa yang dia rencanakan segala macam gitu. Kalau kita bisa maksimalkan dengan 2.000 kata, kenapa kita harus di 1.500 kata gitu. Jadi aku akan lebih memilih ke 2.000, maksimal 2.000 kata. Kemarin kalau nggak salah aku tuh 1.900-an gitu. Jadi kurang beberapa puluh, kurang 40 atau 50 kata menuju 2.000 kayak gitu. Jadi kayak dimaksimalin aja gitu ya Kak ya, udah dikasih range sampai 2000, kenapa harus ambil yang minim kayak gitu Betul. kan ya. Betul. Kalau ini mungkin kemarin kita udah singgung sedikit, tapi mungkin Kak Priti bisa jelasin lebih lagi ya tentang penggunaan bahasa.
Kalau misalkan Ada. kita mau mendaftar kuliah ke luar negeri, apakah ada keharusan untuk menulis bahasa Inggris atau tidak? Terus kalau menurut Kak Priti lebih baik kita menuliskannya dalam bahasa apa? Ini semua yang aku ceritakan sini pengalaman pribadi ya. Jadi kalau aku pribadi, karena tujuan studiku itu di universitas di luar negeri, jadi aku mengencourage diriku untuk menulis dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ini kan ketika mau kuliah di luar, bahasa pengantarnya dalam bahasa Inggris kan untuk negara tujuan yang mau aku tuju, universitas tujuan. Nah, jadi menurut pendapatku pribadi, ketika ini salah satu bentuk kesiapanku untuk mau sekolah di luar gitu, bahwa dari awal aku akan menunjukkan itu lewat esai yang aku tulis yaitu dalam bahasa Inggris. Walaupun kalau untuk beasiswa afirmasi daerah afirmasi misalnya akan ada pengayaan bahasa dan segala macamnya gitu kan, tapi aku akan tetap dari awal aku akan tunjukin bahwa aku berkomitmen gitu, aku memiliki nilai lebih dibanding misalnya teman-teman lain yang mungkin menulis dalam bahasa Indonesia atau karena kan ini kita lagi berkompetisi nih untuk dapat beasiswa ini. Beasiswa. Jadi kita harus menjadi pembeda di antara yang lain gitu kan. Nah, jadi aku pikir kalau misalnya dari sekian banyak peserta, walaupun nggak mesti harus dalam bahasa Inggris kan sebenarnya, tapi aku tulis di situ. Dan sebelumnya sebenarnya aku sudah tanya-tanya juga ke beberapa orang yang pernah lulus beasiswa LPDP untuk daerah afirmasi kan, dan mereka ya ternyata juga melakukan hal yang sama ketika mereka punya impian untuk sekolah di luar, yang mereka akan juga menulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Kak Priti secara pribadi merekomendasikan untuk menulis dalam bahasa Inggris walaupun tidak ada keharusan, tapi seenggaknya untuk menunjukkan pada tim penyeleksi kalau kita sudah punya kesiapan gitu ya Kak untuk kuliah di luar negeri di kampus yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Oke, siap. Betul. Kalau untuk menurut Kak Priti sendiri, walaupun tadi kan esainya harus mencakup 3 hal besar gitu ya Kak, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, kemudian rencana kontribusi. Tapi secara lebih detailnya menurut Kak Priti ada apa aja sih yang harus kita tulis? Apakah kita harus menuliskan misal kayak memperkenalkan diri beserta background yang kita miliki, terus mungkin pendidikan sebelumnya, atau mungkin kayak nanti kita mau ambil jurusan apa dan alasannya, apakah itu perlu dimasukin juga, atau mungkin secara pribadi Kak Priti punya tips untuk membreakdown pertanyaan ini menjadi poin-poin yang lebih kecil gitu Kak? Kalau untuk tips, nggak tahu enak atau enggak, tapi kalau dari aku pribadi, sebelum akan mulai ke teknis segala macam, aku harus percaya sama diriku sendiri bahwa aku bisa. Itu. Terus yang berikutnya tuh menulis esai yang menjawab pertanyaan. Maksudnya apa? Maksudnya ya pertanyaan itu ya jawabnya disesuaikan dengan jawaban itu, karena aku lihat di esai sebelumnya gitu, ya kayaknya soalnya ke mana jawabanku kemana gitu kan. Jadi ternyata jawabanku walaupun menurutku tuh oke, ternyata itu tidak menjawab pertanyaan gitu. Sama berikutnya lagi ini yang penting sih buat aku, bahwa aku sebetulnya terlalu banyak melihat contoh-contoh esai dari orang lain. Aku punya contoh dari si A, B, C, sehingga kayak aku seperti kehilangan originalitas sendiri gitu. Jadi padahal kan tiap orang beda-beda, tiap orang punya kekuatan masing-masing, bahkan jurusan dan latar belakang sampai kenapa dia milih kampus itu atau jurusan itu tiap orang beda-beda. Nah, aku sempat terjebak di situ. Jadi aku berusaha untuk ketika mau mulai mencoba lagi, misalnya aku coba tulis dengan aku akan mencoba menjawab tanpa melihat contoh esai
dari orang-orang lain, sehingga yang muncul adalah esai yang orisinal dari aku. Karena terkadang tuh kayaknya kita tuh terjebak dengan esai orang lain gitu kan, padahal ya esai itu merepresentasikan orang tersebut gitu, bukan merepresentasikan diri kita. Itu sih menurutku. Karena kalau contoh kan sekedar contoh aja gitu ya kayak, tapi kadang-kadang kita jadi pengen, oh jadi kita harus kayak gini ya urutannya kayak gitu kan. Padahal nggak ada keharusan padahal harus begitu ya. Tiap orang tuh beda, tiap orang itu beda-beda kekuatannya. Iya, mungkin kan ada 3 pertanyaan esai. Waktu itu sama mentorku Kak Dayu disampaikan misalnya kalau komitmen kembali ke Indonesia. Mungkin lebih dibikin komitmen kembali ke Indonesia dalam hal ini karena aku dari daerah afirmasi, berarti coba untuk Preti maknai bahwa kenapa Preti mau kembali ke Indonesia atau ke daerah asal, misalnya mau kembali ke Sorong sebelum berangkat studi. Itu maknai dulu kenapa. Alasan karena pasti ada alasannya kan. Alasannya tuh agar ilmu yang didapat nanti itu mau dipakai untuk apa? Untuk kontribusi lagi di Sorong misalnya kayak gitu. Lalu yang kedua, rencana pasca studi. Jadi dibikin jadi kalimat yang sederhana yang kita pahami gitu. Kadang rencana pasca studi ini kayak bahasanya agak-agak inilah ya, ini banget gitu. Nah, mungkin bisa disederhanakan dengan apa aksi setelah selesai studi. Nah, ini sangat membantu aku untuk mulai mengurai ketika aku selesai studi, aku mau melakukan aksi ini poin A, B, C. Lalu yang terakhir untuk rencana kontribusi di Indonesia, khususnya di Kota Sorong. Nah, untuk ini dari mentorku disederhanakan lagi kalimatnya menjadi yang mungkin aku jadi lebih paham gitu. Misalnya rencana kontribusi di Indonesia itu disederhanakan menjadi apa dampak dari yang telah kita lakukan atau apa dampak dari yang Preti lakukan setelah kuliah. Lalu buat itu dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kayak gitu. Jadi kalimat-kalimat itu disederhanakan menjadi kalimat yang lebih aku pahami gitu, sehingga untuk ketika mau menulis jadi lebih mengalir. Tapi apakah perlu untuk menuliskan kayak semacam introduction tentang background kita gitu, menurut Kak berarti perlu nggak Kak? Sama mungkin kita pengen mengambil jurusan apa dan alasannya kenapa kayak gitu, atau itu ditulis di bagian yang terpisah di aplikasi? Kalau dari aku pribadi, aku menulisnya di awal esai bahwa aku berencana untuk mengambil master atau mengambil S2-ku di kampus di universitas ini di negara ini kayak gitu. Jadi ketika karena sudah jelas tuh ada jurusan, ada negara, pas mau mulai menulis ke bawahnya itu pas mau nulis esainya jadi lebih nyambung, jadi lebih ada kaitannya dari pertanyaan komitmen, rencana pasca studi, lalu ke rencana kontribusi. Nanti pas di bawahnya di bagian closing aku mention lagi tuh kayak gitu. Apa tuh Kak? Aku mention lagi aku mention lagi jurusan dan negara yang aku tuju gitu. Berarti kalau kayak alasan kita, kan kemarin Kak Priti sudah menjelaskan kita perlu riset tentang jurusannya, profesornya, terus support system yang disediain sama kampus. Apakah itu juga perlu untuk dimasukin ke dalam esai, atau menurut Kak Priti itu cukup untuk kita saja gitu Kak? Itu aku masukkan juga, cuman karena ternyata pada saat draft pertama itu terlalu banyak kan. Jadi aku press lagi sehingga aku menyampaikan bahwa aku sudah melakukan semacam sederhana gitu terhadap kampus dengan jurusan tersebut. Tapi akhirnya aku mengerucut kepada 3 kampus ini karena di kampus tersebut memiliki bla bla bla.
mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Kak ya, untuk mempertegas juga. Kan ada rencana pasca studi itu kan tadi Kak Priti menjelaskan kalau itu bisa disederhanakan menjadi aksi-aksi yang akan kita lakukan setelah selesai kuliah. Terus kontribusi kan kayak tentang dampak dari pengalaman kuliah kita terhadap Indonesia kayak gitu ya Kak. Mungkin bisa diceritain sedikit lagi nggak sih Kak? Kayak bedanya apa sih antara rencana pasca studi sama kontribusi untuk Indonesia kayak gitu? Soalnya kan sama-sama dilakukan setelah kita selesai kuliah, sama-sama dilakukan di Indonesia. Terus yang membedakan Mm-mm. apa sih Kak kayak gitu? Kalau untuk yang rencana pasca studi itu lebih ke kayak aksi gitu. Eh, Setelah studi itu langsung apa yang mau kita kerjakan, aksi apa yang akan kita lakukan gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk yang rencana kontribusi yang aku pahami adalah dampak gitu, dampak yang akan dampak dari apa yang kita lakukan pada poin yang tadi, dampak pada poin aksi tadi. Kan ini pertama kan nggak ada aksi nih. Aksi itu bagian dari si rencana pasca studi. Lalu untuk yang rencana kontribusi itu adalah dampak dari aksi yang sudah kita lakukan itu apa dalam jangka pendek, menengah, panjang. Itu yang aku pahami dan akhirnya yang aku tulis di esai. Karena kalau dilihat secara kalau dilihat kayak oke, pasca studi terus kontribusi, ini kan agak-agak mirip ini. Iya. Bedanya apa gitu kan. Awalnya aku juga bingung di situ, tapi ternyata pas setelah dicoba lagi gitu, harus perhatiin lagi baik-baik pertanyaan, dipahami, tanya-tanya sana sini, akhirnya ternyata itu lebih ke dampak. Jadi akhirnya 3 essay itu kan jadinya karena dibuat dalam satu kolom lah gitu kan, jadi itu tidak terpisah gitu. Itu satu pertanyaan, satu kesatuan, satu paket. Jadi pasti akan harus saling ada kaitannya antara komitmen, lalu rencana pasca studi, rencana kontribusi. Itu bukan pertanyaan yang terpisah, tapi itu kayak ibaratnya satu teks lah gitu, satu esai dan di dalamnya termuat 3 jawaban dari pertanyaan. Udah terjawab ya. Jadi kalau rencana pasca studi itu aksinya, kalau kontribusi itu dampak dari aksi-aksi yang kita lakukan gitu ya Kak ya. Secara short term, terus mungkin dari jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjangnya. Siap. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi nulis essay, ada hal yang ingin disampaikan Kak sebagai closing statement? Oke. Kalau untuk closing statement, aku masih sama kayak yang pertama sih, Novi, bahwa pertama kalau tidak tahu, cari tahu, please cari tahu. Ada banyak sekali informasi yang bisa diakses. Kalau sudah cari tahu, sudah ketemu tapi bingung, tanya. Nah, dan juga ketika bertanya, kita juga perlu untuk punya humble untuk bisa terima masukan ataupun terima masukan dari orang-orang yang lebih tahu atau yang lebih paham. Itu sih itu yang aku pegang banget selama aku dalam proses ini. Oke, siap. Terima kasih Kak Priti untuk sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan tetap semangat teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk mendaftar LPDP. Semoga sukses, nanti esainya semoga bisa menjadi salah satu bahan yang bisa memudahkan jalan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Terima kasih sekali lagi Kak Priti, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.